Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Menyusun Format Karya Tulis Ilmiah atau KTI. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ika Wahyudansya Putri, yang kedua Yunita Akfa Fajrin, yang ketiga Nasrullah, dan yang ketiga Abiyu Osean Timur. Hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama yaitu menyusun judul dan kerangka, yang kedua yaitu menyusun abstrak, yang ketiga yaitu menganalisis data. Pembahasan pertama yaitu menyusun judul dan kerangka. Langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. 1. Persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulis ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari yang akan dibahas hingga dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. 2. Pengumpulan informasi. Bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah yaitu manfaat perpustakaan, manfaat internet, kelola dan pilah bahan-bahan pustaka, membuat ringkasan, dan melakukan paraphrase. 3. Pelaksana draft. Pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik diantaranya menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding. 4. Tahapan menulis draft. Mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar, mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat sementara, konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. 5. Tahap revisi. Memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, dan penataan. Membaca ulang seluruh referensi. Berbagai pengalaman tentang draft kasar dengan teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan. 6. Tahap penyuntingan. Memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. 7. Tahap publikasi. Tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. 8. Evaluasi. Evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya tulis ilmiah. Dengan melaksanakan evaluasi, maka kita berarti ingin selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terstruktur dan maksimal. Kerangka karya tulis ilmiah yaitu meliputi 1. Judul, 2. Pendahuluan, 3. Kerangka teoritis, 4. Metodologi penelitian, 5. Pembahasan, 6. Simpulan dan saran, 7. Daftar pustaka. 2. Menyusun abstrak. Abstrak adalah penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga dapat menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Membuat abstrak merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Menyusun abstrak. 1. Latar belakang.
Kaidah yang harus dipenuhi saat membuat abstrak adalah dengan memasukkan latar belakang dari permasalahan serta latar belakang yang dihadapi oleh peneliti. 2. Metode. Menjabarkan secara ringkas dan padat jenis metode penelitian apa yang harus dilakukan dalam penelitian tersebut. 3. Hasil penelitian. Menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan menjadi kaidah yang harus dijabarkan terkait dengan peneliti yang dilakukan. 4. Hasil penelitian. Kesimpulan menjadi penutup dalam kaidah cara membuat abstrak yang baik. 5. Berikan kata kunci di akhir paragraf. Kata kunci pada penelitian berguna untuk memudahkan pencarian secara online. Kata kunci dapat dipilih dari kata-kata yang ada pada judul penelitian. 3. Menganalisis data. Langkah-langkah analisis data. 1. Pengumpulan data yang akan dianalisis. 2. Editing, di mana pada tahapan ini harus terlebih dahulu mengenai kejelasan ataupun kelengkapan dalam pengisian instrumen dalam pengumpulan data. 3. Coding, yakni sebuah di mana harus melakukan proses identifikasi dan juga proses klarifikasi dari masing-masing penjelasan yang ada pada instrumen pengumpulan data yang sesuai dengan didasarkan variabel yang sedang diteliti. 4. Tabulasi, yakni merupakan sebuah fase di mana melakukan pencatatan maupun entry data ke dalam tabel-tabel induk penelitian. 5. Tahap pengujian, di mana pada tahap ini pada data akan diuji kualitasnya, yakni menguji validitas ataupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. 6. Mendeskripsikan data. Dalam hal ini disajikan dalam bentuk tabel frekuensi maupun diagram dalam beberapa jenis ukuran tendensi sentral ataupun ukuran dispersi yang memiliki tujuan agar dapat memahami karakteristik data sampel dari penelitian. 7. Tahap pengujian hipotesis merupakan sebuah tahapan pengujian terhadap posisi apakah bisa diterima, apa justru malah akan ditolak dan mempunyai makna atau tidak. Berdasarkan hipotesis inilah nantinya hasil dari keputusan akan dibuat. Manfaat analisis data. 1. Memperoleh suatu hasil dari pengukuran yang lebih jelas. 2. Merupakan sebuah proses identifikasi yang lebih andal. 3. Dapat memungkinkan untuk melakukan identifikasi berbagai hal yang penting. 4. Bisa dilihat dengan secara visual sehingga akan membantu dalam menetapkan suatu keputusan dengan cepat dan tepat. 5. Dalam segala aktivitas bisnis, ini akan sangat membantu dalam proses mengidentifikasi sejumlah perkara yang membutuhkan suatu keputusan. 6. Mempunyai kesadaran yang lebih baik mengenai potensi pelanggan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.